Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Fauzia. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya di sini akan menjelaskan tahapan pendekatan saintifik untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran sains SD yang diampu oleh dosen Ibu Susilawati MPD. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Pendekatan saintifik, apa sih pendekatan saintifik itu? Pendekatan saintifik itu dimaksud untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi dan bukan hanya diberi tahu. Tahapan pembelajaran itu menggunakan pendekatan saintifik. Di sini ada lima pendekatan. Yang pertama ada mengamati atau observasi. Dalam kegiatan belajar, di sini itu mengamati bisa dalam membaca, mendengar, menyimak, melihat, menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu. Dan di sini ada kompetensi yang dikembangkan, yaitu melatih kesungguhan, ketelitian terhadap siswa, mencari informasi. Dan yang kedua ada menanya. Dalam kegiatan pembelajarannya itu selanjutnya ada sesi bertanya atau menanya, mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Jadi siswa yang belum paham dengan materi yang disampaikan oleh guru, siswa diharapkan lebih aktif dan bisa untuk bertanya apa yang diterangkan atau dijelaskan oleh guru tersebut, supaya akan mendapatkan informasi yang didapat. Dan kompetensi yang dikembangkannya yaitu mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Dan yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Dalam kegiatan belajar, siswa melakukan eksperimen membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek atau kejadian atau aktivitas, bisa mengamati dari wawancara dengan narasumber, dari berita, koran. Dan kompetensi yang dikembangkannya itu mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar. Dan selanjutnya yaitu ada mengasosiasi atau menalar. Dalam kegiatan belajar, untuk mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan atau eksperimen, maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi, pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. Dan di sini kompetensi yang dikembangkannya itu bisa mengembangkan rasa sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan keamanan, berpikir induktif serta deduktif,
dalam menyimpulkan. Dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan atau mempresentasikan. Dalam kegiatan belajar selanjutnya ini yaitu menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan dari analisis secara lisan, tertulis atau media lainnya. Jadi tahap ini itu memberikan kesimpulan kayak kita ketika kita melakukan observasi di laboratorium, maka kita selanjutnya akan menyampaikan kepada teman-teman kita yaitu hasil pengamatan, hasil observasi kita apa-apanya itu. Makanya kita akan melakukan kegiatan belajar mengkomunikasikan. Dan kompetensi yang dikembangkannya itu mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.